Salam, pada hari ini kita kembali bertemu dalam suasana bersukacita, suasana salam, dan pada hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 1 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Saya ulangi sekali lagi, Efesus pasal 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Sebelum kita melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami panjat kepada Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan. Pada hari ini kami kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu bekerja atas pemberitaan firman ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu boleh menjadi berkat untuk kemudian bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Untuk mendukung daripada pemberitaan firman Tuhan ini, nanti saya minta para jemaat, para pendengar bisa membaca Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Doa pertama di dalam Efesus adalah untuk pewahyuan rohani. Dalam tanda petik, agar kamu mengerti. Doa kedua dalam surat ini adalah untuk kesadaran rohani. Dalam tanda petik, supaya kamu menjadi. Permintaan Paulus agar setiap orang percaya berserah kepada kuasa Tuhan yang tinggal dalam diri mereka melalui rohnya. Yang menarik, doa tersebut menyatakan permintaan tunggalnya dalam dua cara. Paulus berbicara mengenai roh yang berdiam dalam diri manusia dalam ayat 16 dan Kristus yang berdiam dalam ayat 17. Ia kerap menggunakan ungkapan tentang pekerjaan Allah ini secara bergantian. Pertimbangan doa. Paulus sungguh-sungguh berdoa agar umat Allah memahami karya Allah dalam jiwa mereka. Ada perbedaan yang timbul antara menurut dan dari kekayaan kemuliaannya. Jika orang-orang kaya memberikan 100.000 rupiah sebagai persembahan misi, pemberian mereka berasal dari kekayaan mereka. Jika orang-orang berpenghasilan rendah mengumpulkan 100.000 rupiah untuk memberi persembahan yang sama, pemberian mereka menurut kekayaan mereka. Allah senantiasa memberi menurut kekayaannya. Doa ini untuk memberitahukan bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam kehidupan setiap orang percaya. Renungkan kebenaran yang luar biasa ini. Yesus Putra Allah hidup di tengah umatnya melalui Roh Kudus. Karena ada di tengah-tengah kamu Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kolose pasal 1 ayat 27. Akibat doa. Paulus mencatat hasil dari kesadaran bahwa Kristus hidup di dalam kita. Kita mengenali hadiratnya yang penuh kasih. Dan pada gilirannya kasih mengalir dari dalam diri kita. Tetapi buah roh ialah kasih. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Penegasan kasih itu. Ketika orang-orang Kristen tidak hanya mengetahui komitmen mereka kepada Tuhan, tetapi juga komitmen Tuhan terhadap mereka. Mereka menyadari bahwa Tuhan mengasihi mereka. Berakar dan bertumbuh di dalam kasih berarti
belajar mempercayai Tuhan. Pengertian kasih. Spurgeon menulis bahwa ia menemukan samudera kebaikan dalam kematian Yesus yang dalamnya tak terselami dan luasnya tak bertepi. Berjalanlah sejauh-jauhnya dan Anda tak akan pernah menemukan batas. Dalamnya, tingginya, lebarnya, dan panjangnya kasih Allah. Daya tampung kasih. Kata mengerti juga mengatakan makna mengalami secara pribadi. Saat Anda bertumbuh, bukan saja dalam anugerah, melainkan juga dalam pengenalan akan Tuhan, Anda akan memperoleh daya tampung yang lebih luas untuk kasih-Nya. Dan ia akan menanggapinya dengan mencurahkan lebih banyak kasih di dalam hati Anda. Sungguh suatu ungkapan yang indah. Seluruh kepenuhan Allah. Sungguh suatu dimensi yang luar biasa. Melakukan jauh lebih banyak. Tak ada kata-kata yang dapat menyatakan kasih Kristus. Dari uraian firman Tuhan di atas dapat saya simpulkan bahwa Rasul Paulus kemudian tiba pada sebuah kidung pujian dalam ayat 20 dan 21. Ia berusaha mencatat yang belum tercatat. Ia menegaskan bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita pikirkan dan doakan. Pekerjaan Allah mendatangkan kemuliaan di dalam gereja sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita masuk di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu, dan Tuhan tolong kiranya memberkati akan jemaat-jemaat-Mu yang mengalami masalah pergumulan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang bekerja dan yang melayani pada hari ini, biarlah Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.